Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destina Swafadira ingin menyampaikan materi dengan tema Asmaul Husna Al-Ghafur dan Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Allah mempunyai nama-nama baik atau yang biasa disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99 nama, yang salah satunya ada Al-Ghafur yang artinya Maha Pengampun. Al-Ghafur berasal dari kata ghafaro yang berarti menutup, yakni menutupi semua perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh hambanya. Asma Allah Al-Ghafur ini berarti mengandung makna bahwa Allah dengan kasih sayangnya dan anugerahnya yang sangat luas menutupi dan mengampuni semua perbuatan buruk dan dosa yang telah terjadi, asal hamba yang telah berdosa tersebut memohon ampun kepadanya. Kemudian terdapat pendapat lain yang mengatakan kata dasar dari Al-Ghaffar berasal dari kata Al-Ghafaru yang artinya tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka. Luka yang diderita mengisyaratkan dosa yang ditanggung oleh seseorang yang begitu perih dan sakit sehingga menimbulkan penyesalan kenapa luka atau dosa ini harus terjadi akibat kesalahan dan kelalaian yang dilakukannya. Kemudian orang tersebut menyadari dan tidak mau mengulangi kesalahannya tersebut, sehingga dia tidak akan mendapatkan luka dan dosa yang sama. Penyesalan yang sangat menyebabkan tobat yang tulus dan sungguh-sungguh, sehingga Allah yang Maha Penyayang membuka pintu ampunan kepadanya dan mengobati luka yang telah diderita hambanya tadi. Baik pengertian pertama maupun pengertian yang kedua menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun, dan pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman sangat luas dan tidak terbatas, walaupun dosanya seorang Islam memenuhi langit dan bumi. Adapun ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Ghafur ini terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adapun di sini saya mengutip dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah bahwasannya ayat ini merupakan kabar gembira yang paling agung. Pertama, dalam ayat ini Allah menisbatkan kepada hamba-hambanya untuk memuliakan mereka dan menambah kegembiraan mereka. Kemudian Allah menyebut mereka dengan orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa. Kemudian Allah melanjutkannya dengan larangan untuk berputus asa dari rahmat-Nya bagi orang-orang yang banyak melakukan dosa tersebut. Sehingga larangan berputus asa bagi orang-orang yang tidak banyak melakukan dosa adalah lebih utama dan lebih termasuk dalam ayat ini. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Innallaha yaghfirudz dzunuba. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Kemudian Innallaha huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menerangkan bahwasannya Allah telah memberi kita kabar gembira bahwasannya seorang hamba yang sudah melakukan banyak maksiat, banyak dosa, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya asal kita sebagai hambanya mau bertaubat. Allah melarang kita untuk berputus asa walaupun dosa kita banyak buih di lautan, karena Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun, asalkan kita mau bersungguh-sungguh untuk bertaubat dari maksiat yang telah kita lakukan.
Jadi dalam ayat ini merupakan kabar gembira bahwasannya bagi kita orang-orang mukmin yang banyak melakukan dosa atau kesalahan, maka kita tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah. Kita harus tetap untuk bertaubat kepada Allah, karena Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita walaupun dosa kita banyak. Yang penting kita mau untuk bertaubat kepada Allah. Adapun kisah yang dapat kita petik dari Asmaul Husna Al-Ghafur ini adalah kisah seorang perampok pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kita dapat bercermin dari kisah seorang perampok ulung yang kemudian dimuliakan Allah sebagai mujahid karena ia bersungguh-sungguh bertaubat dan memperbaiki diri. Pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan, yang menjadi gubernur di wilayah Khurasan adalah Sa'id bin Utsman bin Affan. Di daerah kekuasaan Sa'id ada seorang perampok yang sangat terkenal yang bernama Malik. Suatu hari, Sa'id bin Utsman berpergian dengan mengambil jalan Persia. Ternyata di tengah-tengah jalan ia bertemu dengan Malik. Sang gubernur begitu tertarik dengan penampilan Malik yang tampan dan kekar. Ia pun berkata, "Wahai Malik, apa yang mendorongmu berbuat permusuhan, menampakkan kebencian, dan merampok di tengah jalan sebagaimana laporan yang aku terima tentang dirimu?" Malik pun menjawab, "Semoga Allah membereskan urusan Amir. Saya merampok ini karena tidak sanggup membiayai keluarga," ucap Malik. Kemudian Sa'id berkata kembali, "Jika aku tutupi kebutuhan keluargamu dan engkau aku jadikan sahabat, apakah engkau akan berhenti merampok dan bertobat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, lalu bergabung bersamaku?" Kemudian Malik segera menyahut, "Ya, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Amir. Suatu perhentian yang paling bagus yang tidak seorang pun bisa menandingi perhentian saya dari profesi menyamun ini." Begitulah perampok kawakan ini berusaha memenuhi janjinya kepada Sa'id. Ia pun berusaha memperbaiki diri dengan sungguh dan sungguh. Gubernur pun menepati janjinya. Setiap bulan, Sa'id mengirimkan 500 dinar kepada Malik. Hari demi hari, keislaman Malik semakin bagus. Bahkan, ia mulai ikut serta dalam jihad menegakkan kemuliaan Islam hingga ia terkenal sebagai mujahid tangguh dan disegani. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menakdirkan akhir yang mulia dari kehidupannya. Malik gugur sebagai syahid dalam sebuah peperangan melawan kaum kafir. Itulah Malik. Kesungguhannya dalam bertaubat telah menutupi dosa-dosanya yang menggunung. Allah pun menggantinya dengan kemuliaan yang sangat istimewa. Begitulah kiranya teman-teman bahwasanya banyak sekali makna dan kandungan yang dapat kita ambil dari Asmaul Husna Al-Ghafur ini. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang mau bertaubat dan senantiasa Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Mungkin hanya segitu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.